Shalom. Shalom. Jemaat GBS Kalvari, apa kabarnya? Puji Tuhan. Aku diberkati, yang bersuka cita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita Yesus. Jangan kasih untuk kita akan menyembah Tuhan.
Engkau Tuhan melalui segalanya. Menyenangkan hatimu Tuhan, sehingga Kau bertata di atas puji-pujian umat-Mu. Dan kami yakin setiap kami yang datang dengan permasalahan kami, dengan semua sakit penyakit kami, dengan pergumulan kami, Tuhan akan bebaskan. Karena Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu Tuhan Yesus, dari kekal sampai kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan dan Raja kita. Saudara, siap memuji dan menyembah Tuhan? Yang percaya, yang siap sama-sama katakan yes. 1, 2, 3 yes. Amin.
bersorak-sorai haleluya 3 kali. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Kasih tepuk tangan yang terbaik. Amin. Silakan dulu. Haleluya Yesus. Karena dalam kehidupan ini kita merasakan takut, ya, khawatir, banyak masalah yang kita hadapi. Tapi ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita meninggikan Tuhan, Tuhan disenangkan. Dia akan hadir dalam puji-pujian umatnya, dan kita akan merasakan damai yang Tuhan akan berikan. Di saat ku bersedih, Kau selalu berikan penghiburan. Di saat
Tuhan, pada pagi hari ini yang keluar dari dasar hati kami yang paling dalam itu menyuarakan hati Tuhan. Sebentar kami mendengarkan firman Tuhan yang merupakan cinta Tuhan buat kami. Firman Tuhan yang begitu luar biasa akan kami dengarkan dan akan kami turuti dalam kehidupan kami Bapa, agar kami boleh melihat kekuatan Allah terjadi dalam kehidupan kami. Berfirman melalui hamba-Mu Pastor Yuni Bapa, urapi hamba-Mu dengan urapan-Mu yang luar biasa, sehingga pada hari ini Tuhan Yesus, firman Tuhan akan bekerja. Dia tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi firman Tuhan akan mengerjakan perkara-perkara yang dahsyat, yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah untuk kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom semuanya. Sehat ya semuanya pagi ini. Saya harapkan semua bisa bersuka cita ya. Saudara, ketika saudara tadi memuji Tuhan, menyembah Tuhan, apa yang saudara rasakan? Dikatakan bahwa ketika kita memuji Tuhan, tentunya dengan sungguh-sungguh ya, dengan hati yang rindu, dikatakan kita akan menikmati hadiratnya. Hadiratnya itu membawa kedamaian. Tetapi saudara, tadi saya juga sempat diingatkan ya, ketika kita sedang tidak menghadapi masalah atau lagi happy-happy saja, kita akan mudah untuk memuji dan menyembah nama Tuhan, seneng gitu ya. Tetapi kalau kita tadi dilanda kekhawatiran, ketakutan, kadang-kadang dalam memuji nama Tuhan pun kita bukan ogah-ogahan, jadi kok lemes ya, kok nggak ngerasain hadirat Tuhan. Tetapi tadi pujian tadi mengatakan bahwa akan terasa damai ketika kita menyembah dan memuji Tuhan. Saudara, di saat kekhawatiran melanda, mungkin kita banyak persoalan kehidupan yang saat ini belum terjawab. Ya, banyak hal yang mungkin kita pikirkan karena manusia itu kan diberikan otak ya untuk berpikir tiap hari ya. Tetapi saudara, satu kuncinya, kalau kita mau menikmati kedamaian yang abadi, kita nggak boleh melupakan untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Di saat khawatir datang, saudara hanya butuh memuji dan menyembah nama Tuhan, itu betul saudara. Karena ketika saudara lebih keras berpikir bagaimana cara saudara menyelesaikan masalah saudara, justru saudara akan tambah khawatir, tambah takut, tambah stres, kadang begitu ya. Tetapi di saat hal itu datang, saudara harus cepat-cepat mengambil tindakan untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Dimanapun saja, jangan kepatok begini ya, oh saya tiap pagi nih saat teduh atau saya ada waktunya memuji nama Tuhan. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa dalam setiap hari kita harus memuji nama Tuhan. Bahkan di dalam Mazmur 150 ayat 6 dikatakan, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan, haleluya. Gitu ya. Kita kan bernafas tuh enggak di jam, saudara. 24 jam saudara dikasih nafas dengan bebas. Ya, di sini tentunya yang datang sini sehat, bisa bernafas. Ya, kalau udah sesak nafas dibantu oksigen, karena nggak mau berhenti nafasnya. Nah, memuji nama Tuhan itu dikatakan, biar yang segala bernafas memuji Tuhan. Berarti selama nafas kita masih ada, kita memuji Tuhan. Jadi nggak dipatokin, saya mah memuji nama Tuhannya atau misalnya udah ada waktunya nih. Tidak, tetapi selama kita bernafas kita memuji nama Tuhan. Jadi itu harus continue ya saudara. Nah, resume minggu kemarin, ayat pokoknya adalah dalam Mazmur 99 ayat 9 dikatakan, tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus, sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Ya, tema saat ini adalah Lift Him Up, bukan menyambung tapi ini berseri ya, Lift Him Up. Bapak Gembala minggu kemarin juga membahas tentang Lift Him Up ya. Dikatakan bahwa di dalam kita meninggikan nama Tuhan, tujuannya adalah untuk apa? Menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan hati siapa-siapa. Tapi tujuan kita memuji atau meninggikan nama Tuhan adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan dikatakan kita harus menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Ketika kita meninggikan nama Tuhan, dikatakan dengan segenap hati Tuhan hadir di atas pujian. Nah, meninggikan nama Tuhan bukan hanya di dalam hal pujian dan penyembahan saja, tetapi dalam setiap aspek kehidupan kita harus memuji dan menyembah nama Tuhan ya.
Seperti tadi ada masalah, ya kita memuji nama Tuhan. Tapi apakah hanya seperti itu? Tidak, tetapi dalam setiap aspek kehidupan kita, kita harus memuji dan meninggikan nama Tuhan. Untuk ayat pembuka, saya akan bacakan di dalam Yakobus 3 ayat 9 sampai 11. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Ya. Nah, saudara, ayat ini mengemukakan bahwa kita ini masing-masing punya lidah. Lidah kita cuma satu, kecil nih. Tetapi kalau kita baca di dalam Yakobus, lidah itu seperti api. Nggak ada yang bisa mengendalikan kecuali Tuhan. Diri kita pun nggak bisa, saudara. Dengan lidah dikatakan kita memuji Tuhan, tahu-tahu kita mengutuk manusia, ya, dengan lidah yang sama. Tetapi kita harus memahami bahwa mulut dan hati kita ini harus terus mengalami pemulihan, yaitu dengan tadi ya, dengan banyak memuji dan menyembah nama Tuhan. Nggak bisa kita mengendalikan lidah kita ini, ya. Kita sadar bahwa kita harus memuji Tuhan, meninggikan Tuhan dengan mulut kita, dan kita pun harus sadar bahwa tidak ada lagi kata-kata kotor atau kutuk keluar dari mulut kita. Itu saudara harus perhatikan. Kita harus melatih mulut kita untuk berkata-kata yang baik, karena dikatakan tidak ada yang bisa menjinakkan lidah kecuali Tuhan. Menyerahkan lidah ini, mulut kita, ke dalam tangan Tuhan. Puji Tuhan kalau kita sadar dan mau melatih untuk mengatakan yang baik, ya. Kalau tidak, nanti Tuhan yang akan mengajarkan kita dengan caranya. Ya, kita kadang nggak suka keceplosan ya dengan lidah kita, tapi dikatakan kita nggak boleh loh mengutuk dengan lidah yang sama. Tapi nggak bisa dikendalikan, gimana dong? Ya, kadang-kadang kalau udah emosi kita tiba-tiba keluar kata-kata kasar, kata-kata kotor. Itu manusia kita, tapi kita nggak boleh terpuruk sampai di situ. Ya udahlah, aku mah udah kayak begini nih. Ya, tetapi bisa dikatakan yang menjinakkan lidah adalah hanya kuasa Tuhan, dan kita mau menyerahkan lidah kita. Itu perkataan itu kan timbul dari hati, kata dikatakan ya. Berarti harus alami dulu pemulihan. Maksudnya bukan dipulihkan dulu baru bisa terus meninggikan nama Tuhan, tetapi itu harus terus berjalan, saudara. Harus mengalami pemulihan, itu yang harus kita pahami terlebih dahulu. Saudara, zaman dulu, nggak tahu sekarang masih ada nggak? Ada sekolah kepribadian John Robert Power, betul ya? Nah itu orang-orang biasanya banyaknya ya nggak hanya cowok sih, banyaknya cewek ya, tapi mau perempuan mau laki yang mau kepribadiannya bukan diubah tapi dilatih menjadi lebih baik. Dia ngambil sekolah di mengikuti sekolah di sekolah kepribadian John Robert Power ini. Mungkin banyak sekarang sekolah-sekolah yang lain ya. Saya sebut nama karena itu yang saya ingat gitu ya. Nah, gimana cara melatih seseorang berjalan, bersikap gitu ya. Itu orang ingin menjadi lebih baik di dalam hal penampilan. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita untuk kita bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik, bukan hanya penampilan, tetapi hati, perkataan kita harus berubah, ya. Nah, meninggikan Tuhan tadi saya katakan sekali lagi bukan dalam hal pujian penyembahan saja, tapi dalam setiap aspek kehidupan kita harus meninggikan Dia, lift Him up. Kita akan belajar dari Musa. Saya akan bacakan dari Keluaran 17, ya. Tidak saya bacakan keseluruhan, tetapi saya akan mulai di ayat ke-9 dulu. Keluaran 17 ayat yang ke-9. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Saudara, kita tahu bahwa perjalanan Musa sungguh luar biasa. Itu dipimpin Tuhan dari orang yang tadinya nggak bisa apa-apa. Dia kan berkata, aku ini orang yang lemah, orang yang gagap dikatakan. Bahkan ketika dia ditunjuk sama Tuhan, dia katakan Harun aja dia yang dipilih. Dia mengelak gitu ya. Tetapi Tuhan memakai Musa, ya, dan dia diberikan tongkat. Bukan tongkatnya yang sakti, tetapi dengan tongkat itu Musa diajar bahwa dia berjalan tidak sendiri, tetapi bersama dengan Tuhan. Di dalam kehidupan kita tidak berjalan sendiri, saudara. Kita mungkin punya kelemahan sama seperti Musa.
saya mah nggak bisa berbuat apa-apa, saya gagap, saya nggak bisa ngomong di depan orang banyak, gitu ya. Tetapi dikatakan Musa dipakai Tuhan secara luar biasa bukan karena Musa hebat, tetapi karena Allah sudah memilih dia. Demikian juga Tuhan sudah memilih kita untuk meninggikan nama Tuhan, karena dia mau hatinya disenangkan melalui kehidupan kita. Nah, Musa ini dikatakan memegang tongkat Allah. Waktu itu bangsa Israel diperhadapkan bangsa Amalek. Mau berperang nih. Bangsa Amalek ini jago berperang karena dia keturunan Esau yang dilatih untuk berburu, berperang. Israel belum punya pengalaman, tetapi kadang Tuhan memakai cara seperti itu. Ya, aku nggak sanggup nih, tapi Tuhan kasih hal seperti ini. Ya, Israel juga, aku nggak sanggup nih menghadapi bangsa yang jago berperang. Gimana nih? Udah kebayang kan? Kalah nih, aku nggak mampu nih, aku bisa mati nih, gitu. Kadang manusia berpikirnya seperti itu ya, diperhadapkan persoalan, aduh mati nih, aku nggak bisa nih, aku akan jadi gagal. Itu ucapan manusia. Tetapi puji Tuhannya, kita punya Allah yang besar, amin. Ya, Musa pun dikatakan pada saat menghadapi itu, mungkin di dalam hatinya ada kekhawatiran, tapi dia seorang pemimpin kan. Dia nggak boleh bilang mati nih, gitu. Nanti gimana bangsa yang dipimpinnya? Tetapi dia katakan kepada Yosua. Yosua ini juga merupakan salah seorang yang dipakai oleh Tuhan. Pilih orang-orang bagi kita untuk keluar berperang melawan orang Amalek. Besok Musanya diam aja, karena waktu itu Musanya udah tua. Enggak, saudara. Tetapi dikatakan besok aku akan berdiri di puncak bukit itu memegang tongkat Allah di tanganku. Dia percaya bahwa ketika menghadapi persoalan seberat apapun, nama Tuhan tetap ditinggikan. Dia dikatakan mengambil satu keputusan untuk naik ke atas puncak bukit, ya, nggak turun lembah. Di sini dikatakan dia naik ke puncak bukit. Saudara, ketika saudara menghadapi tantangan apapun, mungkin saudara bisa khawatir, saudara bisa takut, tetapi keputusan yang harus saudara ambil pertama kali adalah naik ke puncak bukit. Artinya apa? Cari Tuhan, saudara, ya. Dan bukan yakinkan, sebetulnya saudara harus benar-benar yakin bahwa Tuhan itu tetap bersama dengan saudara. Mungkin sesuatu yang mustahil kayak tadi, gimana menghadapi bangsa Amalek yang jago berperang. Belum pernah mereka dilatih, tetapi dikatakan Tuhan melatih bangsa Israel dengan caranya sendiri. Diperhadapkan dengan bangsa Amalek yang besar. Dan Musa dikatakan mencari Tuhan. Dia naik ke atas bukit, ya. Kita baca di dalam Keluaran 17 ayat 11 sampai 13. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya lah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Nah, saudara, apa yang kita bisa ambil pelajaran penting dari kisah Musa ini, ya? Bagaimana kita cara meninggikan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan? Di sini nggak ada pujiannya, ya. Ada raja juga yang dikatakan ketika mau berperang dia mengumpulkan pasukannya untuk memuji nama Tuhan, terus yang benteng Yeriko itu sudah sering kita dengarkan. Tetapi di sini cara meninggikan Tuhannya adalah kita akan belajar beberapa hal. Tadi kita sudah baca di dalam ayat 11 sampai 13, ketika Musa itu udah naik ke atas gunung, dia ngangkat tangannya, saudara. Saudara tahan berapa lama kalau saudara mengangkat tangan? 1 atau 2 tangan gini? Bisa tahan 1 jam? Nggak bisa. Karena kalau kita suruh memuji nama Tuhan, yuk angkat tangan. 5 menit, 10 menit udah pegel ya, kapan turunnya ini ya, suruh ngangkat tangan gitu ya. Tetapi kalau kita menikmati hadirat Tuhan mungkin bisa lebih lama ya, kita nggak sadar, wah udah lama nih mengangkat tangan. Tapi orang nggak tahan kan, berjam-jam begini ngangkat tangan. Nah, Musa ini akhirnya menjadi penat, dan dia dikatakan tidak sanggup lagi untuk mengangkat tangannya, turun. Pada saat turun, dikatakan bangsa Amalek jadi lebih kuat, Israel jadi kalah. Itu luar biasa ya cara Tuhan mengajar bangsa Israel ini. Dari sini kita bisa melihat bahwa saudara, ketika saudara menghadapi persoalan apapun, saudara mungkin bisa menghadapi
berbagai cara dengan kekuatan saudara, kepintaran saudara. Oh gini nih mecahinnya, kok usah sama Tuhan lah yang kayak gini mah aku bisa nyelesain gitu, kadang seperti itu ya. Tetapi dalam setiap aspek kehidupan kita harus terlebih dahulu tadi pertama ya, mencari Tuhan. Artinya gini, kita harus mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan bukan hanya sekedar oh ya saya mau ngandalin Tuhan, tetapi harus ada penyerahan diri atau berserah. Kadang kita oh ya aku ngandalin Tuhan tapi nggak mau menyerahkan sepenuhnya, saudara ya. Oh ya ini aku bisa beresin, nanti bagian Tuhan yang lain aja. Kalau udah bertemu sesuatu yang mustahil baru gitu. Tetapi dalam setiap aspek kehidupan kita harus meninggikan Tuhan, artinya kita harus mengandalkan Tuhan sepenuhnya dengan penyerahan diri. Musa menyadari bahwa dia dan bangsa Israel membutuhkan Tuhan. Ya, tadi inisiatifnya udah baik, dia naik ke atas gunung, dia angkat tangannya, ya, dia percaya bahwa ketika dia mengangkat tangan, Tuhan menolong bangsa Israel. Tetapi saudara, dalam kehidupan kita seringkali penat. Kita pun menghadapi kehidupan rutinitas, kadang kita bosan, kadang kita jenuh, kadang kita aduh Tuhan mau istirahat sejenak gitu. Tapi kalau selama saudara mencari Tuhan itu puji Tuhan gitu. Tetapi ada kalanya kita seperti Musa ini, turun tangan, capek Tuhan, nanti dulu ya, capek Tuhan gitu. Menghadapi kehidupan ini capek. Tetapi jangan sampai di saat saudara merasakan kecapaian itu atau kekhawatiran atau kepenatan, kejenuhan, saudara malah menjauh dari Tuhan. Tidak. Dari sini kita belajar bahwa ketika saudara mengandalkan Tuhan, berserah artinya mengangkat tangan, kita membiarkan Tuhan turun tangan menolong saudara. Ya. Kalau saudara misalnya, ya udah, aku turun tangan sendiri deh ngerjain, gimana Tuhan mau membantu kita? Ya udah, karapmu dewe gitu ya, istilahnya gitu. Kerjain lah. Nanti kalau udah nggak mampu, baru Tuhan menolong. Kadang Tuhan memberikan sesuatu pelajaran penting. Ketika kita berusaha dengan keras, ya nggak apa-apa, dibiarkan. Sama seperti seorang orang tua misalnya, melihat anaknya yang baru belajar untuk merangkai sesuatu benda misalnya. Pengennya orang tua kan gini, diajarin. Kadang kalau anak gini, enggak, aku mau ngerjain sendiri gitu, ya merangkai puzzle atau apa gitu. Ya, dia biarkan, ya. Tapi nanti waktu anaknya sudah menyerah, baru dibantu. Nah, tetapi kita mau belajar bahwa di dalam segala kehidupan kita harus meninggikan Tuhan, artinya kita harus mengandalkan Tuhan dengan penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, meninggikan Tuhan dan biarkan Dia turun tangan untuk menolong kita. Ya, kita meninggikan Tuhan, Dia akan campur tangan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Itu yang pertama. Nah, kemudian apalagi yang bisa kita ambil dari pelajaran tadi? Saudara, ketika Musa menjadi lelah, dia udah lelah nih. Aduh nggak sanggup, dia pengen tuh ngangkat tangan, tapi dia lelah, akhirnya turun. Dia nggak sendiri kan di atas gunung. Ada 2 orang yang membantunya, Harun dan Hur. Dan mereka tidak tinggal diam melihat Musa seperti itu. Dia ambil batu, disuruh duduk Musanya, terus dipegangin tangannya. Atau ada berapa banyak orang ketika melihat saudaranya, atau terutama untuk saudara seiman ya, karena kita berkumpul di sini bersama-sama, atau gembalanya sedang mengalami kesedihan. Gembala juga bisa susah loh, bisa sedih gitu ya kadang-kadang. Kalau jemaat kan, ayo mau didoain apa, curhat nih ke gembalanya. Nah gembala kalau ada persoalan curhat kemana, ya ke Tuhan lah gitu ya. Tapi kadang-kadang kan pengen ada teman bicara gitu ya. Nah Musa ini pun demikian. Ketika dia penat, Harun sama Hur nggak tinggal diam, nggak disuruh tuh. Oh sini duduk gitu, ditopang itu sampai matahari terbenam. Andai kata waktu itu Harun sama Hur tidak mau membantu, menang nggak bangsa Israel? Enggak. Itu Musa segimana kuatnya nggak kuat, saudara. Dia paling istirahat sebentar, ngeliatin, itu bangsa Israelnya kalah. Nanti dia paling ngangkat gitu ya, terus turun lagi, kalah lagi gitu ya. Kebayangkan gitu. Tetapi ini Harun sama Hur akhirnya berinisiatif untuk menopang Musa ini. Lihat saudara, di sini berbicara tentang kesehatian, saudara. Kesehatian ini perlu, saudara, di dalam satu keluarga inti, di dalam gereja, di dalam pelayanan. Kesehatian ini penting, dan terlebih kesehatian dengan Tuhan tentunya. Musa ini
punya kesehatian dengan Tuhan, ya saudara. Nah, tetapi timnya ini yang membantunya juga orang yang cinta Tuhan, dan dia dikatakan membantu Musa, sehingga mereka bersehati bahu-membahu untuk mencapai satu kepentingan bersama. Harun sama Hur ini juga bisa aja kan, aduh capek nih gitu megangin, mereka akhirnya saling menopang, berarti kan mereka nopang gitu, ya. Dan pegel tiga-tiganya, nggak hanya sendiri Musa, tetapi setidaknya Musa bisa mengangkat tangannya sampai matahari terbenam karena dia ditopang. Kami gembala juga tidak bisa bekerja sendiri, saudara. Kami menyadari kami perlu Tuhan, selama ini juga pertolongan Tuhan luar biasa, tetapi kami juga membutuhkan jemaat, ya, untuk bersehati meninggikan nama Tuhan. Harus sehati. Saya teringat firman Tuhan di MWW yang dibawakan oleh sahabat saya, Lani, ya, bahwa dikatakan kita harus satu frekuensi sama Tuhan. Saudara, kalau saudara berjalan bersama dengan teman, perlu kesehatian loh. Coba ya, kalau misalnya Ibu Suling sama Ibu Yu mau ke pasar, itu kan pasti ngomong dulu, kita ke pasar mau ke arah mana, mau ke kiri atau ke kanan. Kalau nggak sehati, misah lah, saya mau ke sini gitu, ya. Itu harus satu frekuensi, artinya sejalan. Ayo, mau beli apa? Ibu Yu mau beli apa? Saya mau beli ikan. Oh, ikan ke sana ya, saya temani deh. Jalan baru. Harus ada kesehatian. Mungkin Ibu Suling nggak mau beli ikan gitu, tapi udah jalan barengan. Oke, tapi saya mau beli itu. Oke, nanti saya antar kamu. Itu namanya kesehatian. Tetapi kalau sudah tidak bersehati, ya udah aja misah jalan, betul nggak? Saya beli ikan sana, saya mau beli sayuran ke sana gitu. Tetapi kita berjalan bersama Tuhan nggak bisa mau-maunya kita. Kadang sepertinya, kita doa diturutin ya sama Tuhan, bisa aja saudara. Tetapi dikatakan, ya kita harus menyelaraskan langkah kita bersama dengan Tuhan. Hati kita sama Tuhan. Harus ada kesehatian dengan Tuhan. Dan dikatakan Musa, Harun, dan Hur ini punya kesehatian dengan Tuhan. Sehingga akhirnya tercapai. Bangsa Israel menang melawan bangsa Amalek yang begitu hebat dan luar biasa. Nggak bisa dipikir sama otak manusia. Harusnya mah secara tertulis kalah nih gitu, bangsa Amalek lebih kuat. Tetapi tidak, ya saudara ya. Karena adanya kesehatian di dalam meninggikan Tuhan, harus ada kesehatian dengan Tuhan. Kalau kita nggak sehati sama Tuhan, tadi ya, kita meninggikan Tuhan tapi nggak nyampe setiap pujian penyembahan kita, omongan kita jadi menguap begitu saja gitu. Tapi meninggikan Tuhan harus dikatakan kita klik gitu, connected sama Tuhan gitu ya. Nggak hanya mentok cuma di langit-langit saja, nggak cuma berkata asal, oh Tuhan tolong saya ya, oh Tuhan, tapi harus sehati. Tahu nggak saudara, kalau sehati itu kalau yang gimana ya, saya nggambarinnya yang pacaran gitu ya, kalau lagi jatuh cinta gitu, ngomong tuh didengar gitu ya, sehati gitu. Nah mungkin seperti itu. Jadi nggak hanya asal ngomong gitu. Kalau misalnya ada dua orang saling berbicara, terus satunya nggak tertarik atau nggak klik gitu, nggak enakan ya. Kita ngomong kayak sama tembok gitu. Nah kita ngomong sama Tuhan tuh harus sehati, harus connected, benar-benar connected ya. Nah kemudian pelajaran penting lagi yang bisa kita ambil, kita mau baca dulu di dalam Keluaran 17, kita baca ayat selanjutnya di dalam ayat 14 sampai 16. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Saudara, yang kita bisa ambil lagi adalah bahwa di dalam meninggikan Tuhan berarti kita harus terus mengingat kebaikan Tuhan. Kadang-kadang kita secara manusia suka, bukan lupa sih sebetulnya, jadi kayak mengabaikan gitu kebaikan Tuhan. Kalau misalnya kita mengalami mujizat yang besar, mungkin kita bisa ingat ya terus. Tapi yang kecil-kecil, saudara harus mensyukuri. Mengingat kebaikan Tuhan ini berarti kita bersyukur di dalam hal sekecil apapun. Kadang-kadang kita lupa
hal-hal yang remeh gitu. Ya udah aja gitu, berjalan seperti biasa. Tetapi di dalam meninggikan Tuhan kita harus terus mengingat kebaikan Tuhan dan menceritakannya kepada yang lain. Kita bisa menceritakan kepada keturunan kita, sama seperti tadi ya, Tuhan memerintahkan Musa untuk menuliskan di dalam kitab dan memberitahukannya kepada Yosua, sehingga akhirnya Musa mendirikan mezbah dikatakan untuk mengingat kebaikan Tuhan. Tuhanlah panji-panjiku, ya, mengingat bahwa saat itu Tuhan berperang, bukan mereka loh yang jago, tetapi Tuhan berperang melawan Amalek. Demikian juga kita punya kehidupan keluarga. Sebagai orang tua, kita nggak bisa diam aja. Ya udah, itu urusanmu sendiri sama Tuhan, ya. Enggak, saudara. Biasanya kalau anak-anak ketika dalam masa pertumbuhan mereka akhirnya punya pergaulan sendiri gitu. Kadang-kadang udah masuk remaja suka agak-agak susah diatur ya. Karena mereka punya gini. Oke, kita dengarkan. Tetapi sebagai orang tua kami berdua hanya satu, karena kami berdua juga punya kekurangan ya sebagai manusia. Firman Tuhan ini harus menjadi warisan kepada anak-anak kita. Kita nggak bisa tinggal diam ya, terserahlah anak kita milih apa, enggak saudara. Tapi harus menceritakan kebaikan Tuhan ini turun-temurun. Itu cara kita meninggikan nama Tuhan, sehingga keturunan kita pun akan mendapatkan hal sama. Terbukti kan, Yosua pun dipakai Tuhan luar biasa, ya, karena dia melihat perbuatan besar Tuhan dalam kehidupannya ya, ketika dia diangkat jadi seorang pemimpin. Tetapi yang tadi tertulis itu kitab itu berbicara tentang firman Tuhan. Ini firman Tuhan itu nggak boleh kita lupakan. Kita sendiri nggak boleh melupakan firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu harus diwariskan. Biasanya orang tua mewariskannya apa? Uang, emas gitu sama anak. Beli rumah yang banyak itu sah-sah aja kalau saudara misalnya punya uang berlebih, akhirnya punya investasi ya, diwariskan ke anak-anak gitu. Nanti ini buat anakku nih, anaknya ada 5 dikasih seorang 1, ada emas dikasih gitu, itu nggak masalah gitu ya. Tapi yang utama adalah firman Tuhan ini harus diwariskan kepada anak-anak, ya, sehingga anak-anak kita pun nanti akan meninggikan nama Tuhan. Saudara mungkin dalam kehidupan ini tadi ya, ada banyak hal mungkin di masa lalu kita, nenek moyang kita nggak tahu, ya. Ngewariskan tuh nggak hanya selalu yang baik loh saudara. Ya kadang mungkin di zaman dulu yang kita nggak tahu, nenek moyang kita mungkin ya ada yang mengutuk, ya, ada yang mewariskan hal-hal yang nggak baik. Saudara harus berdoa, ya. Saat ini saudara apapun saat ini berada di posisi manapun, mau orang tua atau anak, terus udah gitu berapapun usia saudara, ketika saudara mengingat hal ini, saudara harus berdoa, memutuskan kutuk-kutuk saudara, ya. Di dalam doa saudara harus mutusin kutuk-kutuk yang mungkin kita nggak tahu apa yang diucapkan nenek moyang kita yang udah meninggal gitu, dari kakek kita atau nenek kita yang dulu gitu. Itu harus diputuskan supaya itu berhenti di posisi kita saat ini yang tidak baik, tetapi kita akan menerima kemenangan. Kita harus dikatakan meninggikan. Kadang-kadang ya ucapan kita nggak selaras dengan firman Tuhan. Jangan dikatakan ya, yang nanti kita memuji Tuhan yang nanti mengutuk nama Tuhan, nggak boleh, ya. Yang asalnya kita berkata-kata kotor itu harus diredam, lama-kelamaan harus hilang sama sekali, ya. Anak-anak Tuhan nggak boleh seperti itu. Jadi ingat, firman Tuhan pagi ini mengajar saudara-saudara semua dan saya, saudara, ya. Dulu mungkin saya sering ngumpat gitu, tetapi setelah banyak makan firman harusnya tidak boleh seperti itu, saudara. Ya, saya harapkan firman Tuhan pagi hari ini bisa memberkati saudara. Meninggikan Tuhan bukan hanya memuji nama Tuhan, bisa saja saudara hebat dilihat orang suaranya bagus ya, memuji nama Tuhan. Tetapi Tuhan melihat hati kita. Tadi kan dikatakan kita harus menjadi penyembah yang benar. Hati kita harus klik sama Tuhan. Benarkah ketika di saat kita memuji nama Tuhan dalam kehidupan kita benar-benar mengandalkan dan berserah kepada Tuhan? Benarkah ketika kita memuji nama Tuhan karena kita konik sama Tuhan? Apakah waktu kita memuji malah pikiran kita kemana-mana? Benarkah ketika kita memuji nama Tuhan, dikatakan
tadi yang terakhir saya suka gitu ya, dikatakan dengan memuji nama Tuhan kita sudah mewariskan yang baik kepada orang lain atau keturunan kita. Ya, jadi biarlah mulai dari sekarang kalau kita mau meninggikan nama Tuhan, kita harus pegang mungkin banyak hal yang lain, tetapi kita terus mau belajar untuk mengandalkan Tuhan dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Dan terus connected sama Tuhan, terus sehati, nggak bisa nggak sehati. Kadang kita diajar sama Tuhan, Tuhan maunya aku begini. Kadang Tuhan ngajarin ikut aku, ayo ikut aku. Walaupun kita harus dikatakan bayar harga gitu ya. Nah tetapi kalau kita nggak mau, nanti Tuhan ajarkan dengan caranya sendiri gitu. Kita akan dipertemukan kesulitan-kesulitan lain. Saya juga belajar banyak lewat firman Tuhan, termasuk dalam hal ini saudara, kalau kita nggak taat ya saudara, sama seperti bangsa Israel. Harusnya ketika mereka keluar dari Mesir, mereka tidak menempuh perjalanan selama itu loh 40 tahun untuk sampai ke Kanaan. Tetapi Tuhan mengajak 40 tahun itu agar bangsa Israel ini benar-benar menjadi bangsa yang taat. Kan Tuhan katakan bangsa Israel ini tegar tengkuk, jadi tahu sifatnya. Nah jangan sampai kita diajar dan akhirnya membuang tahun-tahun kehidupan kita dengan hal yang sebetulnya nggak perlu kita lewati. Ngerti ya saudara ya? Jadi kita harus taat sepenuhnya, ngandalin Tuhan sepenuhnya. Ya kalau misalnya nggak mau, ya wes lah kayak tadi, sok caramu aja deh gitu. Tapi kan jadi terbuang waktunya gitu. Lebih baik kan kita berserah sama Tuhan. Tuhan, aku punya persoalan atau saudara punya keinginan seperti ini, tapi benar-benar menyerahkannya dalam tangan Tuhan dan lihat. Ikuti terus kehendak Tuhan, sefrekuensi, artinya sehati, sejalan sama Tuhan. Kalau saudara misalnya aku mau kesini dulu, belok dulu gitu, ya Tuhan setia loh nunggu kita. Tapi dia tuh makan waktu. Yang tadinya harusnya saudara bisa jalan sama-sama, saudara belok, jadi buang waktu. Ya seperti itu ya. Saya mau belajar banyak supaya ketika keinginan saya nggak terpenuhi, saya nggak lantas jadi marah atau kecewa, tapi saya mau belajar untuk terus mengikuti jalannya Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjangkan, biar di waktu yang singkat ini kita boleh terus selaras dengan Tuhan. Saya undang para klien untuk nanti di depan mengulang sedikit ya, bahwa lift him up itu, lift him up, meninggikan Tuhan itu harus ada di dalam setiap aspek kehidupan kita. Jadi bukan sekedar sih, maksudnya memuji. Oh ini nih yang tim memuji, oh datang ke gereja nih memuji nama Tuhan. Gak seperti itu, tapi dalam setiap aspek kehidupan kita, mulut kita, hati kita harus terus mengalami pemulihan. Sehingga benar nih, pujian dan penyembahan sama Tuhan tuh nyangkut gitu ya. Benar-benar klik, benar-benar dalam kehidupan kita tuh mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Benar-benar kita tuh menjadi saksinya, mewariskan sesuatu yang baik untuk yang lain. Kita angkat satu pujian terlebih dahulu. Pujian pada Tuhan akan membawa kita lebih dalam lagi masuk dalam hadiratnya. Tetapi yang kita harus sekali lagi pahami ketika kita memuji nama Tuhan pun, kata-kata pujian itu akan menjadi berkat dalam kehidupan kita ya. Biar setiap pujian kita ini boleh menggunakan hati Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di
meyakini hal itu, bahwa di dalam setiap aspek kehidupan kami boleh senantiasa meninggikan nama Tuhan. Memuji dan menyembah nama Tuhan adalah bagian di dalamnya. Biarlah selama kami bernafas, kami terus memuji dan meninggikan nama Tuhan. Tetapi biarlah hati kami boleh sejalan dengan hati-Mu Tuhan. Kami boleh terus connected dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan sepenuhnya, berserah sepenuhnya di dalam kehidupan kami, dalam setiap aspek kehidupan kami. Setiap permasalahan sebesar apapun, kami percaya Allah sanggup mengatasinya, sehingga Engkau memberikan atau telah menyediakan kemenangan buat kami. Biarlah Tuhan Yesus, kami juga terus memberitakan kebaikan Tuhan. Dari mulut kami, hati kami keluar hal yang baik, yang senantiasa memuliakan nama Tuhan dan mewariskannya kepada keturunan-keturunan kami, kepada banyak orang, menjadi saksi, perkataan kami menjadi berkat, sehingga benar-benar nama-Mu dimuliakan dan ditinggikan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terus Tuhan berbicara melalui Roh Kudus-Mu, sehingga kami makin lama semakin bertumbuh. Kami tidak mau menjadi orang yang sama, yang diperbudak oleh dosa, tetapi kami sudah dibebaskan oleh Tuhan Yesus. Kami sudah diselamatkan, dan kami harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, harus hidup baru, harus terus mengalami pemulihan. Perkataan kami lagi tidak sama, hati kami yang mungkin tidak baik tidak lagi sama, tetapi kami akan terus diubahkan menjadi serupa dengan gambaran-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Tanamkan firman-Mu sehingga kami bukan hanya mengerti, tetapi kami melakukannya dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan memecahkan persembahan, Tuhan juga yang akan menolong kami, menguduskan kami, sehingga kami juga bisa belajar memberikan yang terbaik lewat persembahan. Uang-uang yang mati ini, kami percaya Tuhan bisa memakai untuk pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Tuhan juga akan berkati setiap orang yang memberikan atau memberikan persepuluhan pada pagi hari. Kami percaya ketika kami terus setia memberikan persepuluhan tanpa menghitung-hitung, atau kami tetap memberikan dengan setia sesuai dengan firman, kami percaya Allah juga yang akan memberkati kembali kehidupan kami, bukan hanya secara rohani tetapi secara jasmani berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan persembahan dan juga persepuluhan dikumpulkan pada hari ini. Berikan yang terbaik untuk Tuhan, dan sesuai dengan janji Tuhan, Tuhan akan memberkati dengan kita dengan berlimpah. Amin, saudaraku. Amin.
persepuluhan yang sudah berikan untuk Tuhan. Saudara semua diberkati pada hari ini. Yang berkati angkat tangannya, berikan tepuk tangan yang baik. Baiklah saudara, terima kasih. Kita akan akhiri kebaktian pada hari ini. Semoga kita semua diberkati, pulang membawa berkat yang besar, menjadi dampak yang besar buat lingkungan saudara. Dan terima kasih untuk kehadiran Tuhan pada hari ini, untuk jamaah Tuhan. Kami percaya setiap yang mengikuti ibadah pada hari ini, baik yang di tempat ini, yang masih di rumah-rumah, Tuhan sudah menjamah setiap kami. Tuhan sudah memberkati kami. Tuhan sudah menyembuhkan sakit kami. Tuhan memberikan kekuatan kepada yang lemah. Tuhan memberikan jalan keluar kepada orang yang membutuhkan. Bahkan mujizat terjadi sedang on the way di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, biarlah dalam kehidupan kami penuh dengan kesaksian, penuh dengan pujian, sehingga nama Tuhan tetap ditinggikan, dibesarkan, diagungkan. Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Berkati juga setiap persepuluhan yang sudah diberikan pada hari ini sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan akan memberkati setiap persepuluhan yang diberikan dengan ketulusan hati, memberkati dengan membukakan tingkap-tingkap langit-Mu dan mencurahkan berkat-Mu sampai berkelimpahan di dalam kehidupan kami, tidak pernah kekurangan. Terima kasih Bapa, terpuji namamu dari kekal sampai kekal. Saudaraku, mari kita angkat tangan kita, siap untuk terima berkat Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaan dan hasil kerjamu, dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Sekarang saudaraku, terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih yang sungguh luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha Dia datang kali yang kedua. Tetap angkat tanganmu dan angkat pujian.